Pak Ustadz izin bertanya, ketika ada seseorang mahasiswa di salah satu kampus Islam, bahkan ini disebutkan kampung sunnah Pak Ustadz, yang melakukan istizabidin, itu membercandai ayat Allah dan syariatnya. Apakah ini ia bisa menjadi kufur Pak Ustadz? Atau kafir saat itu juga? Meminta penjelasannya Pak Ustadz agar tidak bermudah-mudahan dan juga menyepelekan. Baik, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Tentang hukum keluarnya seorang dari Islam atau kufur, ini haknya Allah Subhanahu wa taala. Bukan hak kita. Kita diperintah untuk mengetahui hukum tersebut dan waspada. Tahu dan waspada. Kalau ada orang melakukannya, maka berikan nasihat. Terus nasihat, nasihat. Sampai kapan? Terus nasihat. Sebelumnya mengatakan, kalau kita mendapati, atau kalau aku mendapati, ada temanku yang menyimpang, akan aku nasihati, walau harus sampai 1000 kali aku memberikan nasihat. Jangan pernah bosan memberikan nasihat. Ini yang pertama. Sikap kita ya. Adapun secara ilmu, orang yang melakukan satu unsur dari pembatal Islam, maka Islamnya dianggap batal oleh Allah Azza wa Jalla saat dia melakukan itu dan seterusnya. Maka dia dianggap murtad oleh Allah Azza wa Jalla walaupun dirinya merasa masih muslim dan lingkungannya merasa masih muslim. Allah sudah tidak menganggapnya. Ini yang kita perlu khawatirkan. Jangan-jangan saya pernah melakukan suatu perbuatan yang dengan itu iman saya tidak lagi dianggap oleh Allah Azza wa Jalla. Allah firmankan di surat Al-Baqarah, "Wa minan nas may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin." Ada di antara manusia mengatakan dengan lisannya, kami beriman pada Allah dan beriman pada hari akhir. Pada apa kata Allah? Mereka itu bukan orang beriman. Siapa mereka? Orang munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin munafik pada zaman Nabi SAW, dia merasa dirinya masih seorang muslim. Maka dia salat berjamaah bersama Nabi SAW, ikut juga berjihad bersama Nabi SAW, beramal-amal saleh. Dan muslimin pada zaman itu pun masih menggauli dia dengan pergaulan seorang muslim. Tapi Allah sudah menganggapnya keluar dari iman. Bukan lagi seorang muslim. Nah, ini yang bahaya untuk kita sekalian. Sehingga masing-masing kita harus tahu apa saja unsur-unsur yang membatalkan Islam kita di depan Allah Jalla wa'ala. Yang tidak ada yang tahu kecuali Allah, kemudian kita pelakunya. Alhamdulillah kalau kita punya teman-teman yang mengerti. Lo datang pada kita, fulan, sudah tahu belum engkau berbuat demikian itu hukumnya dalam agama apa? Dalam syariat apa? Sudah tahu? Belum. Bertobatlah pada Allah karena ini hukumnya demikian-demikian. Astagfirullahaladzim, aku bertobat. Maka kembalilah imannya. Dan sekarang ini zamannya zaman fitnah. Merebak ajakan-ajakan untuk melakukan pembatal Islam. Propaganda-propaganda yang banyak kita tidak tahu sehingga terperosok dalamnya. Sehingga harus kita gali pengetahuan tentang unsur-unsur tersebut dan apa yang harus kita lakukan. Maka bila kita tahu ada orang seperti itu, peganglah tangannya. Apalagi dia teman kita, orang yang kita kenal, peganglah tangannya. Fulan, saya cinta kepada Anda sebagai seorang muslim karena Allah Azza wa Jalla. Aku senang apabila Anda melaksanakan ketaatan kepada Allah, dan aku sedih, kecewa bila Anda melakukan perbuatan penyimpangan. Maka saya menyampaikan kepada Anda nasihat ini sebagai bentuk cinta saya kepada Anda karena Allah Azza wa Jalla. Anda mengatakan demikian, demikian, demikian. Ini hukumnya dalam agama demikian. Demikian ulama menjelaskan tafsir ayat ini demikian, demikian. Kalau Anda sayang pada diri Anda sendiri di hadapan Allah nanti, maka segeralah tinggalkan ucapan tersebut dan kembali kepada Allah dengan taubat. Demikian. 4 mata kita bicara.
pegang tangannya, ambil, bicara empat mata. Jangan sampai ada orang yang mengetahui yang akan menghalangi dia untuk bisa kembali kepada Allah SWT. Demikian Allah SWT.